Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selalu bersyukur kita kepada Allah, Zat yang maha pengasih, yang kasihnya tiada pilih kasih. Zat yang maha penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Zat yang maha pengampun, yang ampunannya tiada batas. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku, tahukah kamu ada beberapa aktivitas buruk yang selalu menjadi kebiasaan kita sehari-hari? Makan dan minum sambil berdiri, makan atau minum dengan tangan kiri, tidak berdoa sebelum makan atau minum, dan membuang-buang makanan. Islam sangat peduli dengan semua aktivitas manusia, mulai dari hal kecil sampai dengan hal besar, diatur dalam agama kita. Kali ini, Ustadz membagikan adab makan dan minum dalam Islam. Pertama, makan makanan yang halal. Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada kita agar memakan makanan yang halal lagi baik. Hai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Mu'minun ayat ke-51. Yang kedua, memuji makanan dan tidak mencelanya. Dianjurkan memuji makanan dan dilarang mencelanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Apabila beliau menyukainya, maka beliau memakannya. Dan apabila beliau tidak suka terhadapnya, maka beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, mendahulukan makan daripada sholat jika makanan sudah dihidangkan. Yang dimaksud dengan telah dihidangkan yaitu sudah siap disantap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila makan malam telah dihidangkan dan sholat telah ditegakkan, maka mulailah dengan makan malam dan janganlah tergesa-gesa sampai makananmu selesai. Manfaatnya agar hati kita tenang dan tidak memikirkan makanan ketika sholat. Oleh karena itu, yang menjadi titik ukur adalah tingkat lapar seseorang. Apabila seseorang sangat lapar dan makanan telah dihidangkan, hendaknya dia makan terlebih dahulu. Namun hendaknya hal ini jangan sering kita lakukan. Keempat, tidak menggunakan alat makanan yang terbuat dari emas atau perak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang minum pada bejana perak, sesungguhnya ia mengorbankan api neraka jahanam dalam perutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, menggunakan 3 jari ketika makan. Makan dengan 3 jari, yaitu ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjilati jarinya dan wadah selesai makan. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan dengan 3 jarinya. Apabila beliau telah selesai makan, beliau menjilatinya. Hadis riwayat Muslim. Keenam, sebaiknya tidak menyantap makanan yang masih panas atau yang sangat dingin. Jangan menyantap makanan dan minuman dalam keadaan masih sangat panas ataupun sangat dingin, karena hal ini membahayakan tubuh. Mendinginkan makanan hingga layak disantap akan mendatangkan berkah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya yang demikian itu dapat mendatangkan berkah yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Ketujuh, menyantap makanan dari yang terdekat. Makan mulai dari makanan yang terdekat.
Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu anhuma berkata, "Saya dulu adalah seorang bocah kecil yang ada dalam bimbingan asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tangan saya kalau makan menjelajah semua bagian nampan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur saya, 'Wahai bocah, bacalah Bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari yang terdekat denganmu.' Maka demikian seterusnya cara makan saya setelah itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, memungut, membersihkan, dan memakan makanan yang jatuh. Memungut makanan yang jatuh, membersihkannya, kemudian memakannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jika salah satu dari kalian makan, lalu makanan tersebut jatuh, maka hendaklah ia memungutnya dan membuang kotorannya, kemudian memakannya. Jangan ia biarkan makanan itu untuk setan." Hadis riwayat Tirmizi. Berikutnya, cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Walaupun Rasulullah SAW tidak mencontohkan hal ini, namun para salaf generasi terdahulu yang saleh melakukan hal ini. Mencuci tangan berguna untuk menjaga kesehatan dan menjauhkan diri dari berbagai penyakit. Selanjutnya, berdoa sebelum makan. Membaca tasmiyah basmalah sebelum makan. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia membaca Bismillah dengan menyebut nama Allah. Jika ia lupa membacanya sebelum makan, maka ucaplah Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu atau Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Manfaatnya membaca basmalah di setiap makan adalah agar setan tidak ikut makan apa yang kita makan. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama seseorang yang sedang makan. Orang itu belum menyebut nama Allah hingga makanan yang dia makan tinggal sesuap itu. Ketika ia mengangkat ke mulutnya, dia mengucapkan Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Maka Nabi SAW tertawa dibuatnya seraya bersabda, "Masih saja setan makan bersamanya. Tetapi ketika dia menyebut nama Allah, maka setan memuntahkan semua yang ada dalam perutnya." Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Lalu yang terakhir anak-anakku sekalian, selalu menggunakan tangan kanan dan sambil duduk. Rasulullah SAW apabila salah seorang dari kalian makan, makanlah dengan tangan kanan dan minumlah dengan tangan kanan. Karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Jangan lupa ya, setelah makan kita tutup dengan bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Ta'ala setelah kita makan. Terdapat banyak cara bersyukur atas kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Salah satu caranya dengan lisan kita selalu memuji Allah Ta'ala setelah makan. Salah satu doa setelah makan yaitu Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Segala puji bagi Allah dengan puji-puji yang banyak dan penuh berkah, meski bukanlah puji-puji yang memadai dan mencukupi, dan meski tidak dibutuhkan oleh Rabb kita. Hadis riwayat Bukhari. Demikian pesan dari Ustadz. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi